Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga anak-anak diberikan kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ya, anak-anak tentu sudah kangen dengan sekolah, ya, kangen dengan bapak ibu guru, kangen dengan teman-teman yang lain. Tapi karena kondisi seperti ini, anak-anak harus bersabar, tetap belajar dari rumah. Anak-anakku, minggu kemarin sudah saya kirimkan materi tentang seni rupa 2 dimensi, yang ternyata setelah saya lihat beberapa tugas, masih ada beberapa anak yang dalam menjawab soal-soal itu masih kurang tepat, sehingga menurut saya perlu kiranya untuk saya ulas. Dalam kesempatan ini nanti akan saya ulas lagi tentang pengertian, fungsi, dan beberapa contoh serta teknik yang digunakan dalam kegiatan berkarya 2 dimensi. Itu mungkin anak-anak sebagai pengantar, mohon diperhatikan, dan inilah pemaparan tentang seni rupa 2 dimensi. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan kembali apa yang minggu kemarin saya kirimkan melalui Google Classroom. Kenapa harus kami jelaskan ulang? Ternyata dari latihan yang kami sisipkan, yang kalian kerjakan, ternyata masih banyak jawaban-jawaban yang kurang tepat, ya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti akan saya coba saya ulas, kemudian tolong diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan materi karya seni rupa 2 dimensi. Anak-anak, dalam pembahasan materi seni rupa 2 dimensi ini akan saya bagi 3 bagian. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang pemahaman konsep dalam penciptaan karya serta fungsi karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga, teknik-teknik yang sering diterapkan dalam penciptaan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, yang pertama tentang pemahaman. Saya yakin anak-anak sudah sangat familiar, sudah sangat memahami tentang apa itu seni rupa, tentang apa itu seni rupa 2 dimensi. Langsung saja, seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Karya ini tidak memiliki ruang secara nyata. Jadi ruang yang dibentuk dalam karya seni 2 dimensi itu disebut semu, karena tidak yang sebenarnya. Kalau dalam karya seni rupa 3 dimensi, ruangnya itu bersifat nyata. Dan satu lagi anak-anak, dalam karya seni rupa 2 dimensi itu disebut bersifat frontal. Kenapa disebut frontal? Karena hanya dapat dinikmati dari satu sisi. Setiap sebuah karya yang akan diciptakan tentu ada satu konsep yang mendasari yang akhirnya karya itu tercipta. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui oleh anak-anak. Apa saja yang dilakukan ketika orang melakukan atau menyiapkan sebuah penciptaan karya seni? Yang pertama, melakukan pengamatan. Jadi yang dimaksud dengan pengamatan itu adalah kita mengamati sesuatu yang real, yang spiritual, bisa juga apa yang kasat mata oleh kita, apa yang kita inginkan, ya, itu kita melakukan pengamatan. Jadi misalnya, saya mau menciptakan lukisan yang bagaimana kira-kira yang saya mampu, saya suka. Nah, ini disebut pengamatan. Setelah itu menentukan tema. Ternyata saya lebih suka dengan tema-tema alam, gitu misalnya. Jadi itu disebut menentukan tema, ya.
Selanjutnya membuat rancangan atau sketsa. Tidak semua karya itu memang harus melalui sketsa, tapi kebanyakan, apalagi bagi orang-orang yang belum profesional banget, untuk menciptakan sebuah karya itu harus melalui tahap rancangan atau sketsa, sehingga nanti hasilnya bisa dikatakan lebih bagus ya. Kemudian menganalisis sketsa atau rancangan. Jadi setelah sketsa itu kita buat, kita perlu menganalisis visualnya bagaimana, konsepnya bagaimana, bahan bakunya itu bagaimana. Kalau dalam menganalisis sketsa itu sudah dirasa cukup, nanti akan menghasilkan sebuah karya yang baik, maka tindak lanjutnya adalah menyajikan sebuah karya, proses penciptaan karya. Inilah sebenarnya 5 hal yang dikatakan sebagai bagian dari proses ketika kita akan menciptakan sebuah karya. Selanjutnya fungsi. Jadi kita mengenal fungsi seni itu ada 2 sebenarnya ya. Ada fungsi individu, ada fungsi sosial. Nah, yang terkait dengan fungsi tersebut, kita juga mengenal adanya seni rupa murni dan seni rupa terapan. Awas anak-anak, di sini sering anak-anak kejebak dengan pemahaman ini. Yang pertama, pengertian seni murni. Seni murni ini adalah seni yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsinya. Jadi fungsi itu di nomor 2 kan. Yang terpenting adalah keindahan. Keindahan oleh siapa? Keindahan oleh si pencipta atau senimannya. Jadi kebebasan yang dianut oleh penciptanya itu lebih diagungkan daripada fungsi dari karya itu sendiri. Misalnya contoh seni rupa 2 dimensi yang bersifat murni, ada lukisan, kaligrafi. Kaligrafi itu ada yang murni, ada yang terapan. Jadi ada yang masuk murni, ada yang masuk terapan. Kalau kaligrafi itu diciptakan untuk menghias saja, untuk sebuah keindahan saja, maka karya itu kita golongkan dalam seni murni. Litografi atau cetak batu, hiasan dinding. Hiasan dinding pun banyak yang bersifat terapan, tapi ada juga hiasan dinding yang bersifat murni, artinya tidak ada unsur fungsi di dalamnya, hanya sekedar keindahan saja. Kemudian fotografi. Nah, ini anak-anak, kemarin tugas yang saya berikan, anak-anak saya suruh mencari karya seni rupa 2 dimensi yang bersifat terapan. Tapi setelah saya koreksi jawaban-jawaban kalian, banyak ternyata anak-anak yang mencantumkan lukisan ya. Ini salah ya, karena lukisan jelas bersifat murni. Kalau kaligrafi pun saya lihat contohnya, kalau kaligrafi yang terapan berarti benar, tapi kalau kaligrafi yang murni salah jawaban kalian. Nah, yang berikutnya itu adalah seni rupa 2 dimensi yang bersifat terapan. Artinya terapan itu selain estetika yang yang menjadi tujuan, tapi ada satu tujuan yang tidak kalah pentingnya dari estetika, yaitu kegunaan dari benda itulah. Itulah karya seni terapan. Jadi anak-anak harus bisa memahami mana kira-kira karya seni itu disebut murni, mana karya seni itu disebut terapan. Lah, dalam kesempatan ini saya nanti akan lebih menekankan kepada beberapa karya, karena nanti anak-anak kelas 12 itu saya akan mencoba mempelajari tentang poster. Lah, poster itu merupakan bagian dari seni rupa 2 dimensi yang bersifat terapan. Contoh lain selain poster itu ada batik, ada iklan, banner itu yang familiar dengan kita ya. Kemudian desain itu rancangan. Jadi rata-rata rancangan itu bersifat 2 dimensi. Ada juga desain itu yang bersifat 3 dimensi. Tetapi kebanyakan desain itu bersifat 2 dimensi. Selanjutnya saya tunjukkan contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi.
biar anak-anak nanti lebih bisa memahami. Ini yang murni, ada lukisan, ini jelas ya, 2 dimensi yang bersifat murni. Grafis. Nah, grafis yang saya tampilkan ini dilakukan dengan cara mencungkil pada permukaan kayu yang datar seperti triplek. Itu dicungkil dengan alat cungkil tertentu, kemudian permukaannya diberikan tinta, setelah itu ditempelkan sebuah kertas. Lah, hasilnya seperti ini. Karena ini tidak memiliki sebuah fungsi praktis, maka karya ini disebut sebagai seni murni. Fotografi. Nah, fotografi itu kalau kalian lihat di sini, dia lebih mengutamakan bagaimana gambar itu terekam dengan suasana yang berbeda. Mungkin yang diperhatikan adalah kecepatannya, lightingnya, objeknya itu ekspresinya bagaimana. Maka fotografi yang seperti ini kita sebut murni. Nanti ada lagi fotografi yang bersifat terapan. Jika foto itu digunakan untuk sebuah fungsi khusus, misalnya kalian foto untuk sebuah ijazah, kalian foto untuk SIM. Lah, coba kalian lihat, foto di situ tidak menggunakan efek-efek tertentu, tidak mengutamakan keindahannya, tapi fungsinya. Makanya ketika kita foto untuk ijazah, maka fotonya harus jelas. Malah kalau dahulu itu tidak boleh berjilbab, harus kelihatan telinganya. Semua yang ada di wajah ini harus tampak. Kenapa demikian? Karena ada satu pemahaman bahwa foto yang ditaruh ijazah itu adalah foto yang memuat data, sehingga masuk dalam kategori terapan ya. Nah, ini lukisan mural ya. Mural ini masuk seni murni juga. Kalau kita lihat, ini lukisan yang dilakukan di sebuah tembok besar ya, dengan teknik spray, yaitu dengan semprot ya. Karena keahliannya yang luar biasa, kita bisa melihat ekspresi dari gambar itu yang luar biasa. Yang berikutnya ukir. Lah, ukir itu kebanyakan kita melihat ukiran yang bersifat terapan, tapi ternyata ada juga anak-anak ukiran yang bersifat murni. Jika ukiran itu bendanya tidak menyandang sebuah fungsi tertentu, dia hanya digunakan untuk keindahan, untuk menghias saja, maka disebut ukiran itu bersifat murni ya. Ini juga hiasan dinding. Ini tidak ada fungsi praktisnya, hanya hiasan ini mengisi dinding, mengisi bidang dinding agar kelihatan lebih bagus, lebih natural. Maka di sini kita lihat adanya cabang-cabang kayu, potongan-potongan kayu kecil yang difungsikan sebagai daun-daun gitu ya. Sekarang yang bersifat terapan. Kita lihat kemarin banyak jawaban anak-anak yang sudah benar. Salah satunya adalah batik. Batik itu bersifat terapan. Tapi ada juga batik yang bersifat murni. Jadi ketika batik itu digunakan untuk membuat sebuah lukisan, maka batik yang bersifat lukisan tadi disebut murni. Tapi secara umum batik termasuk dalam kategori terapan. Desain buku ya, atau cover buku. Jadi kita tahu bahwa desain untuk sebuah cover atau majalah itu memang spesifik sekali. Jadi di situ coba kalau kalian lihat desain buku kalian, di situ sangat mewakili isi dari buku tersebut. Contoh misalnya ini computer graphic design. Nah, maka kita lihat di situ adalah teknik atau gambar-gambar yang dihasilkan dari sebuah desain yang menggunakan komputer. Ya. Jadi apa yang menjadi cover itu adalah daya tarik. Makanya orang mendesain buku itu harus bagus sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa. Poster lah, ini anak-anak perhatikan
nanti kalian saya ajak untuk mempelajari tentang gambar poster. Biasanya pada tahun-tahun kemarin ketika tidak pada masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak selalu saya ajak untuk praktek langsung membuat poster dengan komputer. Jadi anak-anak biasanya saya ajak ke lab untuk langsung praktik menggunakan Photoshop, bagaimana mengolah gambar itu menjadi sebuah poster yang menarik. Awalnya memang anak-anak masih bingung, tapi ketika poster itu sudah jadi, maka kebanyakan anak-anak menganggap luar biasa karena dia ternyata bisa mendesain sebuah poster dengan menggunakan komputer. Jadi anak-anak ini adalah ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan manual, jadi lukis manual. Ini hiasan dinding, tapi hiasan dinding yang mempunyai fungsi yaitu sebagai jam. Iklan, jelas iklan itu termasuk dalam kategori seni terapan. Kenapa? Coba kalau kita amati, ketika ada iklan sabun, mesti dicarikan perempuan-perempuan yang cantik, yang memiliki kulit bagus. Ketika kita melihat iklan sampo, mesti kita melihat adanya model yang memiliki rambut bagus dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa karya ini bukan sekedar indah, tetapi diciptakan bagaimana orang lain itu akan tertarik dengan apa yang diiklankan itu. Ya, makanya iklannya harus sesuai sasaran, bahasanya simple. Nanti kita pelajari secara khusus setelah materi ini. Ada lagi logo. Logo itu apa, anak-anak? Logo itu lambang, ya, lambang yang mewakili nama. Bisa perusahaan, organisasi, sekolah, atau sekedar perkumpulan. Kadang-kadang anak-anak muda itu membuat perkumpulan dengan menciptakan satu logo tertentu. Ini penting, ya, setiap perusahaan atau itu menjadi identitas logo itu. Ya. Seperti Facebook itu Anda sangat familiar meskipun hanya huruf F saja, tapi itu luar biasa anak-anak. Perlu diketahui anak-anak kalau sudah menjadi profesional, maka jasa seni itu luar biasa. Mungkin kalian pernah dengar bahwa logonya Facebook itu yang membuat, padahal itu hanya huruf F gitu saja, tapi yang membuat itu mendapatkan royalti yang luar biasa. Sampai saat ini orang yang mendesain logo Facebook itu punya royalti yang luar biasa besarnya. Inilah anak-anak jasa seni itu kalau sudah masuk pada tingkat profesional menjadi hal yang luar biasa sekali. Ada kain tenun. Kain tenun itu hampir sama dengan batik, cuma tekniknya beda, ya. Motifnya itu motif ragam hias. Kalau batik itu tadi dengan cara mencanting, mewarna, tapi kalau kain tenun itu adalah merajut kain. Banner ini yang familiar dengan kita, ya. Hampir anak-anak itu setiap kegiatan membuat sebuah desain banner lah. Banner itu masuk dalam karya terapan. Makanya ketika kita membuat banner bukan sekedar indah tapi cocok. Ini peringatan apa? Harus sesuai, ya. Kalau kegiatan keislaman maka isinya, gambarnya, warnanya harus sesuai, mencerminkan kegiatan tersebut. Baik anak-anak, itu tadi contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi. Yang terakhir adalah teknik. Ketika kita menciptakan sebuah karya dua dimensi, kita tidak lepas dari teknik yang kita pergunakan, ya. Jadi ada sekian banyak teknik. Tentu saja yang terkait dengan teknik penciptaan itu adalah bahan dan alat. Masing-masing teknik memiliki spesifikasi tentang alat dan bahan.
Baik, kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama lukis. Lukis ini sangat familiar, sehingga kemarin itu banyak anak-anak yang mungkin salah persepsi ya. Jadi gitu. Melukis itu memoleskan cat atau memindahkan objek pada sebuah bidang datar dengan menggunakan kuas, pisau palet atau peralatan yang lain dengan bahan-bahan tertentu ya. Nah, kalian harus tahu bahwa di dalam kegiatan melukis itu ada sekian banyak teknik. Ada teknik transparan. Kalau kelas 12 dulu waktu kelas 11 sudah saya ajarkan ada berbagai macam teknik di dalam melukis. Ada teknik transparan atau akuarel, yaitu teknik yang tipis yang biasanya menggunakan bahan cat air. Kemudian ada teknik opak, ada teknik tebal atau teknik spray. Spray itu adalah teknik semprot. Ada teknik basah, teknik monoprint. Sekarang kalau kita lihat di internet banyak sekali teknik monoprint yang diterapkan untuk pengecatan sebuah benda. Untuk pengecatan helm, pengecatan benda apapun sekarang ada beberapa film untuk kegiatan monoprint dan sekarang bagus-bagus, luar biasa hasilnya. Ini adalah contoh lukisan. Selanjutnya melipat, menggunting, menempel. Pada teknik ini memang hampir jarang diterapkan di anak-anak SMA karena cocoknya melipat, menggunting, menempel itu adalah untuk anak-anak tingkat TK dan sekolah dasar karena ini berkarya yang sangat menarik sekali. Ini adalah contoh-contoh karya seni yang dihasilkan dari kegiatan melipat, menggunting, dan menempel. Selanjutnya ada teknik mozaik. Mozaik itu membuat sebuah gambar dengan cara menyusun kepingan-kepingan kecil. Nah, kepingan-kepingan yang disusun itu bisa terbuat dari pecahan kaca, batu yang warna-warni, atau bahan lain yang menarik untuk dijadikan sebuah mozaik. Sekarang ini banyak karya-karya mozaik yang luar biasa, baik dari sisi gambarnya maupun keunikannya. Ada yang dibuat dari sejumlah foto yang kapan hari diberitakan di TV. Sebuah karya lukis ya, mozaik yang menggunakan potongan-potongan kertas dari iklan. Nah, ini luar biasa ya. Ada juga yang dari potongan-potongan kertas yang warna-warni itu ya, jadi macam-macam tergantung pada kreativitas seseorang. Nah, mozaik itu awalnya memang banyak diterapkan untuk membuat hiasan atau gambar-gambar di tempat-tempat yang dianggap luar biasa seperti di katedral. Itu banyak kita lihat hasil-hasil mozaik. Nah, sekarang ini banyak mozaik yang diterapkan untuk membuat variasi pada kaca yang digunakan untuk sebuah jendela. Ini contoh mozaik yang dibuat dari potongan keramik dan benda-benda lain. Kalau kita lihat sudah luar biasa ya. Jadi bergantung pada kreativitas seseorang. Yang berikutnya adalah teknik menganyam. Menganyam itu menyilangkan atau menjaringan suatu bahan dari berbagai serat menjadi satu bentuk yang khas. Nah, kenyataannya dalam kegiatan menganyam ini, teknik menganyam ini bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kertas, pelepah daun, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk membuat karya dengan teknik menganyam. Ini contohnya. Ada juga mencetak.
Jadi mencetak itu luas anak-anak. Mencetak itu kan teknik menghasilkan tulisan atau gambar yang bisa menghasilkan lebih dari satu. Tetapi ada satu teknik mencetak yang hanya menghasilkan satu karya, itu yang disebut monoprint. Tapi umumnya karya cetak itu menghasilkan sekian banyak. Lah, di dalam kegiatan mencetak ini banyak sekali contohnya. Batik pun ada yang dengan cara mencetak, yaitu teknik printing, teknik apa itu anak-anak, kayak stempel ya, cap, itu juga masuk printing, itu cetak. Kemudian kayu yang istilahnya dibentuk, dilubangi menjadi sebuah bentuk tertentu. Ada cetak cahaya yang kita kenal dengan fotografi. Kenapa fotografi itu masuk cetak? Karena ternyata anak di dalam kegiatan fotografi itu yang dibutuhkan adalah cahaya. Yang mencetak sebuah gambar itu adalah cahaya, makanya disebut fotografi. Foto itu artinya sinar, grafi itu artinya membuat tulisan atau gambar. Ada juga mencetak dengan printer, mencetak dengan teknologi sekarang luar biasa anak-anak. Kalau kita di studio foto yang besar itu sekarang sudah sangat familiar. Orang mencetak sebuah foto tapi terkesan seperti lukisan. Jadi menggunakan print khusus ya. Jadi bukan menggunakan kertas tapi menggunakan kanvas, tapi dengan teknik tertentu dia akan menghasilkan sebuah foto yang sangat mirip dengan lukisan. Ini teknologi yang sekarang sudah sangat canggih. Ini beberapa hasil kegiatan mencetak ya. Maka gambar-gambar seperti ini bisa digandakan sampai sekian banyak, yaitu kelebihannya kalau kita menggunakan sebuah karya dengan teknik mencetak. Ada batik. Nah, batik itu yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya kalau batik sendiri itu pengertiannya adalah melukis dengan menggunakan canting, kemudian menggunakan cairan malam, kemudian membentuk motif-motif tertentu pada sebuah kain. Itu sebenarnya pengertian dari batik. Tapi sekarang ini banyak sekali karya-karya yang menyerupai batik tetapi tekniknya tidak batik. Oleh sebab itu di batik sendiri sekarang ini berkembang maknanya ya. Maka dalam pemahaman batik itu tidak selalu menggunakan canting, tapi sebenarnya kalau pengertian batik yang sebenarnya itu wajib ada proses mencanting, mewarna, ngelorot. Tetapi sekarang ini banyak batik-batik yang dihasilkan dari teknik yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada batik printing. Batik printing itu seperti sablon. Ada batik cap, itu seperti orang membuat stempel. Ya. Itulah perkembangan sebuah karya. Ini contoh dari batik. Berikutnya ada kegiatan menenun. Jadi teknik tenun itu teknik membuat kain dengan menggabungkan sekian banyak benang menjadi sebuah motif tertentu. Saling silangnya itu akan membentuk sebuah motif tertentu. Dan kain tenun ini tidak semua daerah memiliki kekhasan ya. Ada beberapa daerah yang memang karena masyarakatnya sangat dikenal, sangat piawai untuk membuat sebuah karya tenun. Ini contoh-contoh karya tenun. Fotografi tadi sudah sempat saya singgung. Fotografi itu adalah mencetak dengan menggunakan sinar ya. Nah, ini sangat familiar, saya yakin setiap anak-anak berada di mana saja selalu menginginkan sebuah dokumentasi ya. Nah, ketika sekedar untuk membuat sebuah dokumentasi, maka fotografi itu masuk dalam tataran
murni. Tetapi kalau pada kebutuhan-kebutuhan tertentu baru disebut terapan. Nah, ini cenderung pada murni ya. Demikian anak-anak penjelasan dari materi minggu kemarin. Semoga anak-anak nanti lebih paham lagi dengan melihat materi ini, dan apa yang saya sampaikan itu semoga menjadi sebuah wawasan. Oh ya anak-anak, di dalam kegiatan minggu yang kedua ini akan saya berikan satu timbal balik ya dari materi ini. Kalian nanti saya suruh membuat semacam tabel ya. Nanti kalian bisa melihat di Google Classroom tugasnya bagaimana. Nanti saya buatkan tabel, kalian tinggal melengkapi. Tentu saja dari materi yang saya jelaskan ini nanti kalian bisa mengerjakan tugas tersebut ya. Demikian anak-anak apa yang sudah saya paparkan dalam materi seni rupa 2 dimensi. Semoga dengan penjelasan saya, apa yang sudah saya sampaikan itu semakin jelas lagi, menambah wawasan kalian, dan kalian semakin bisa memahami tentang materi seni rupa 2 dimensi. Sekali lagi saya pesan pada anak-anak, tetap semangat belajar meski dari rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.